Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, kami mengajak Anda untuk kembali melihat informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya pemirsa, salah satu di antaranya adalah usai menjalani otopsi jasad Didi Hartanto. Korban yang ditemukan tertimbun di ruang belakang rumahnya di Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, dimakamkan di Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pihak keluarga korban meminta agar pelaku dihukum setimpal dengan kejahatannya. Teka-teki kematian Didi Hartanto, korban yang ditemukan tewas ditimbun di ruang belakang rumahnya di Komplek Bumi Citra Indah, nomor P14 di Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Otak pelaku pembunuhan yang diketahui bernama Rizal berhasil diringkus Satreskrim Polres Cimahi di wilayah Cianjur. Menurut polisi, pelaku mengubur jenazah majikannya di ruang dapur atau tepatnya di ruang belakang rumah korban. Polisi masih memeriksa pelaku lebih lanjut untuk proses pengembangan kasus tersebut. Sementara, usai jalani otopsi, jasad korban diserahkan polisi kepada pihak keluarga, langsung dibawa ke Sragen, Jawa Tengah, kampung halaman orang tua korban, lalu dimakamkan di pemakaman desa. Pihak keluarga korban meminta agar pelaku dihukum setimpal dengan kejahatannya. Jenazah sudah sampai di tempat saudara kami yang di Sragen, disolatkan, kemudian langsung dimakamkan di pemakaman desa. Terhadap pelaku mohon proses secara hukum sudah setimpal dengan apa perbuatannya. Sebelumnya warga Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukan mayat korban pembunuhan di dalam rumah. Diduga korban diikat lalu dikubur dan dicor di dalam tanah lalu ditutup dengan keramik di halaman belakang rumah korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kelanjutan kasus mayat yang dicor di halaman belakang rumah korban? Saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang kerabat korban, Pak Agus Wardoyo. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Agus, sebelumnya kami tentunya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dari korban, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, ini diketahui bahwa memang betul, Pak, korban ini dan pelaku memang saling mengenal dan pelaku ini bekerja dengan korban, Pak. Ya, memang betul untuk korban ini terhadap pelaku itu sering dimintain tolong untuk bersih-bersih rumah, terus pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya untuk perbaikan itu hampir interaksinya itu 1 tahun belakangan ini, Mbak. Jadi gitu. Ya, Pak, ini kan korban tidak bermaksud untuk membuka luka dari pihak keluarga. Korban ini kan dibunuh, kemudian dikubur, dicor di belakang rumah. Ketahuannya bagaimana, Pak? Ya, jadi gini untuk laporan awal kan kami laporkan itu ke Polres tanggal 30 ya. Berjalannya kasus ada temuan baru dari tim kami dari keluarga sama tim kantor itu ada temuan baru dan temuan itu saya laporkan lagi ke Polsek pada Polres pada tanggal 7. Temuan apa, Pak? Malam hari, Mbak. Temuan baru ya, itu berupa apa ya? Ada bercak-bercak darah, terus ada satu lapisan atas yang kasur spring bed itu gunting sama pelaku. Ketemuan itu saya laporkan langsung malam hari jam 12 ke Polres Cimahi. Dan saat itu juga dari Polres responsif sekali langsung menuju TKP, Mbak. Ya. Oke, Pak, apakah memang hubungan antara pelaku dan korban ini tidak baik, Pak? Kenapa bisa sampai pelaku ini tega, Pak, membunuh korban yang merupakan kerabat Bapak?
Kalau hubungan tidak baik itu sangat tidak mungkin karena setiap interaksi di sini nggak pernah bisa kasar, nggak pernah bercandaan yang berlebih, nggak pernah istilahnya punya masalah dengan orang lain, nggak pernah punya kesalahpahaman. Mungkin karena sebab lain yang saya belum tahu sebabnya apa ini, sehingga terjadi peristiwa itu, Mbak. Ya, Pak Agus, kita ingin tanya, sebetulnya motifnya apa? Apakah memang terkait utang piutang atau mungkin ada upah yang belum dibayar atau bagaimana, Pak Agus? Ya, untuk motif justru dari pihak keluarga itu sampai sekarang belum mengetahui secara pasti karena ini untuk piutang-piutangnya saya kira karena interaksinya tiap hari dengan si pelaku, saya kira jauh dari hal tersebut. Ini dari motif baru dikaji, Pak, sama dari jajaran kepolisian. Jadi kami juga menunggu apakah nanti motif itu seperti apa. Saya juga menunggu dari jawaban dari jajaran kepolisian. Baik, kita tentunya akan menantikan bagaimana perkembangan kasus terkini dan sekali lagi kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya, Pak. Semoga keluarga bisa senantiasa dikuatkan. Terima kasih Pak Agus Wardoyo. Selamat siang, sehat selalu Pak. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.